Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sepil menu malam nih teman-teman, menu harian di Taiwan. Nah ini ada rica-rica tulang ayam vs sawi, dan ini ada sayur daun markisa, dan ini ada jamur 2 macam sama sawi putih, dan ini ada ikan laut dikecapi. Nah, ini mangkok kembar ini punya Mbah Bos sama Bu Bos alias pasienku. Dan nasiku di belakang teman-teman ya, ditaruh di piring seperti ini. Nah, ini botok kulit semangka vs tempe busuk. Nah, tempenya juga produksiku sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini adalah sambal bawang. Persediaan cabai dari bosku melimpah teman-teman. Nah, ini belum dingin ya teman-teman, mau makan malam sebentar lagi. Cik hendang ya tete ya. Tanya saja pan. Aku bilangin bu bosku, masih panas, bentar lagi makan kataku. Ini Junpei haula beole yang mbak. Betul. Pasien alias bu bosku cantik teman-teman, nggak usah aku syuting ya. Dan buahnya itu ada minuman teh, ada Coca-Cola, macam-macam ya. Teman-teman, persediaan bosku. Aku nanti cukup pakai menu botok kulit semangka sama rica-rica tulang ayam. Paling nanti kalau mau ambil ikan ini teman-teman, sama ini. Kalau ini aku nggak mau teman-teman, karena aku nggak suka jamur ya. Karena dulu tuh masa kecil aku belum sekolah itu pernah mendem jamur teman-teman. Mendem itu apa ya, keracunan jamur nggak tahu itu. Dulu tuh jamur ambil di tanah gitu loh. Aku masih kecil, jadi aku trauma sejak itu. Jadi aku baru mau mengicip-ngicip jamur udah di Taiwan nih, udah besar segini gedenya ini, udah punya anak, udah punya suami, bahkan sekarang sudah cerai di 2021 bulan 1 teman-teman, kandas rumah tanggaku. Dan gak terasa teman-teman, aku di Taiwan ikut satu bos ini udah mau 12 tahun, tidak kenal cuti liburan pribadi, tidak kenal mas-mas TKL Taiwan juga. Tetap semangat, fokus tujuan, fokus impian, fokus kerja, fokus keluarga, fokus ibadah, fokus sedekah. Kalau ada rezeki lebih disisihkan untuk sesama. Alhamdulillah teman-teman, tercapai cita-citaku. Semoga walaupun sudah tidak jadi TKW Taiwan nanti, tetap aku bisa menjalankan apa yang sudah aku jalani semenjak tahun 2013 bulan 3 ya, masuk TKW Taiwan. Semoga aku tetap menjalankan, bisa nyenengin sesama juga selain nyenengin diri sendiri, keluarga, saudara-saudara, kedua orang tua, anak ya teman-teman ya. Itu teman-teman, cita-citaku ingin tetap bisa menjadi seperti air putih, walaupun tawar rasanya, tetapi bisa memberi manfaat untuk semua orang. Dan cita-citaku walaupun dalam hidupku ya teman-teman, satu kali pun nggak apa-apa gitu loh, bercita-cita bisa menginjakkan kakiku ke tanah suci, yaitu bisa silaturahmi ke rumahnya Allah, yaitu tanah suci teman-teman. Dan benar-benar apa ya teman-teman, aku ingin minta maaf atas salah kilap dan dosaku yang telah aku perbuat, entah itu aku sengaja atau tidak ya. Semua orang tuh pasti mempunyai salah kilap dan dosa teman-teman, sebaik apapun orang itu, sekusuk apapun orang itu ya teman-teman. Dan aku benar-benar ingin memulai hidupku seperti selayaknya bayi yang baru lahir di dunia ini, yang belum mempunyai dosa, masih suci. Itu cita-citaku teman-teman. Jadi di sisa hidupku benar-benar akan kumanfaatkan sebaik mungkin, kumulai hidup yang benar-benar yang baik, yang tidak baik aku jadikan lebih baik, yang sudah baik aku pertahankan tetap bisa jadi baik, karena aku masih banyak salah kilap dan dosa teman-teman, berlumuran salah kilap dan dosa. Jadi aku nggak munafik sebagai orang ya teman-teman. Jadi aku bukan wanita yang sempurna, bukan wanita yang suci, bukan wanita yang tidak punya salah kilap dan dosa. Aku masih banyak salah kilap dan dosa, masih berlumuran teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Tapi di balik banyaknya salah kilap dan dosa, aku juga mempunyai cita-cita masa depan yang lebih baik lah teman-teman. Intinya ya tetap ingin yang terbaik, bisa menjadi yang lebih baik gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman, itu cita-citaku dalam
pikiranku, yang aku pikirkan seperti itu. Jadi di dunia ini hanyalah suatu persinggahan sementara, teman-teman. Semua akan kembali kepada Allah ya, teman-teman. Nggak tahu kapan kita akan kembali ya, teman-teman, karena kita tidak tahu juga usia kita sampai kapan ya. Maka dari itu aku dalam bersosmed tuh benar-benar menjaga lisanku, teman-teman, dengan tujuan biar tidak melukai, menyakiti hati sesama, dan menjaga jariku tidak mengetik yang tidak baik. Karena apa? Aku jarang banget komen ya, teman-teman ya. Takutnya salah ketikan tuh sudah salah arti dan bisa menyakiti hati sesama dulu, teman-teman. Gitu, teman-teman. Bukannya aku nggak mau berteman atau apa ya, teman-teman. Bukan ya. Ya itu yang aku takutkan. Takutnya aku salah mengetik, salah berucap, bisa menyakiti hati sesama. Aku tuh mau berkomentar itu biasanya kalau komentar yang positif saja, teman-teman. Biasanya suka memberantasi orang-orang yang suka menghina merendahkan sesama. Entah itu dari segi fisik, materi, pekerjaan, karir, gaji, dan lain-lain sebagainya. Aku sangat amat membenci orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Suka menghina merendahkan sesama dan suka memandang sesama itu cuma sebelah mata saja. Nah, orang yang seperti itu teman-teman, aku paling gak suka, teman-teman. Biasanya aku suka memberantas orang yang seperti itu, yang komen-komen jelek-jelek gitu, teman-teman. Selagi orang itu tidak ada masalah dengan aku, tidak menyenggol aku orangnya santai, teman-teman. Tapi kalau ada orang suka menghina merendahkan orang lain, itu baru aku mau berantas, teman-teman. Tapi kalau sekedar cuma hujat-hujatan, bully-bulian, itu nggak tahu permasalahannya, pantang aku untuk ikut-ikutan. Tapi kalau orang yang suka menghina merendahkan sesama, itu biasanya kalau aku mau komen yang positif. Ucapan itu adalah doa. Jadi setiap apa yang kita ucapkan itu adalah suatu apa ya, teman-teman, doa untuk kita juga. Dan orang itu bisa dilihat dari apa ya, teman-teman, ucapan kita. Jadi ucapan kita itu juga cerminan pada diri kita yang sesungguhnya, teman-teman, seperti itu. Jadi intinya orang yang tulus baik hatinya itu hanyalah orang yang bisa menjaga lisan di setiap ucapannya, dan hanyalah orang yang bisa menghargai perasaan sesama. Jadi sebelum mau menghina, merendahkan sesama, entah dari segi fisik, materi, pekerjaan, karir, dan usaha lain-lain sebagainya ya, teman-teman, kita itu harus bisa memikir dulu gitu loh, menyaring 2 kali. Andai kan aku mengatakan ke orang ini seperti ini, kira-kira orang itu sakit hati nggak ya, kecewa nggak ya, balikkan pada diri kita. Andai kan orang itu mengatakan sama apa yang aku katakan pada orang itu, gimana ya perasaanku, sakit nggak, kecewa nggak. Nah begitu, teman-teman. Itu bagi orang yang otaknya jernih dan hatinya bersih. Orang kalau otaknya nggak jernih, hatinya nggak bersih, teman-teman, asal mengetik, asal berucap tanpa memikirkan perasaan hati sesama. Real, teman-teman. Jadi orang itu bisa dilihat jati dirinya yang sesungguhnya itu dari ucapannya, teman-teman. Dan cara menghargai orang lain. Jadi intinya kita itu sebelum minta dihargai orang lain, bisa menghargai diri kita sendiri, teman-teman. Menghargai diri kita sendiri gimana? Menghargai, menempatkan diri kita sendiri. Kita bisa menjaga lisan, ucapan kita, ketikan jari kita, menjaga perilaku kita. Nah itu baru kita bisa menghargai orang lain. Kalau kita aja tidak bisa menghargai, menempatkan diri kita, ucapan kita juga jelek-jelek, tidak baik ya, teman-teman, itu akan memicu jelek semuanya gitu, teman-teman. Otomatis tidak bisa menghargai sesama juga, begitu, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Ini cerita kisah nyata dari aku. Jadi intinya aku bukan orang yang baik dan bukan orang yang suci, bukan orang yang tidak punya salah kilap dan dosa, bukan pula orang yang sempurna. Aku masih banyak salah kilap dan dosa, tapi aku tetap bercita-cita bisa menjadi yang lebih baik dari yang tidak baik ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini dari aku. Jadi intinya jaga lisan, setiap ucapan jangan mudah untuk menghina merendahkan sesama atas dasar apapun itu indah. Hidup cukup berbanyaki, bersyukur, bertawakal, motivasi positif thinking saja tanpa melukai hati sesama itu indah. Bukan begitu, teman-teman? Ya, udah seperti itu cerita kisah nyataku. Dan semoga bermanfaat dan tidak bermaksud apa, karena aku sendiri juga masih banyak salah kilap dan dosa. Kita cukup saling mengingatkan. Dan intinya aku suka pada orang yang suka memotivasi, teman-teman ya. Motivasi yang positif. Jadi boleh kita menunjukkan kesuksesan kita, prestasi kita, semangat kita.
pengalaman kita pada orang lain dengan tujuan apa? Motivasi diri, menyemangati diri. Kalau lainnya ikut termotivasi, tersemangati, ya alhamdulillah. Yang tadinya nggak semangat, tadinya masih suka hoya-hoya, suka tidak jelas, suka nakal. Nah, tiba-tiba melihat postingan kita, cerita kisah nyata kita, jadi bisa berubah yang lebih baik. Itu pahala untuk kita. Daripada kita menunjukkan dengan cara kita menghina, merendahkan sesama, itulah dosa yang kita dapatkan. Ya teman-teman, begitu ya. Oke, semoga aku bisa menjalani semua yang aku cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Jadi setiap kesalahan, kekilapan, dosa yang lalu yang telah aku perbuat itu kuhapuskan dan kubuka dengan lembaran hidup baru. Ya seperti itu teman-teman, cita-citaku. Semoga bermanfaat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Bye.